Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Rizky Aulia dengan NIM 25130210020 di kelas HTN A1 dengan mata kuliah Ilmu Politik dengan Ibu dosen Ibu Ulfa S. Esos MSI. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai anak muda, yaitu partisipasi politik generasi Z di Indonesia. Kita semua tahu bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital. Kita aktif di media sosial, cepat menyerap informasi, dan punya cara berpikir yang terbuka. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa aktifkah kita dalam berpartisipasi politik? Saat ini, generasi Z memiliki jumlah pemilih yang sangat besar di Indonesia. Bahkan lebih dari 50% pemilih pada pemilu tahun 2024 berasal dari kalangan anak muda. Namun, kenyataannya, tingkat partisipasi politik aktif kita masih sangat rendah. Nah, ada beberapa masalah utama yang menyebabkan hal ini. Yang pertama yaitu kurangnya minat terhadap politik. Banyak anak muda menganggap politik itu ribet, kotor, dan penuh dengan konflik. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial. Kita sering mendapatkan informasi politik dari media sosial, tapi tidak semuanya benar. Banyak yang hoaks. Yang ketiga, minimnya pendidikan politik. Di sekolah dan di kampus, politik jarang dibahas dengan cara yang menarik, sehingga kita kurang paham peran kita sebagai warga negara. Yang keempat, kurangnya kepercayaan terhadap partai dan politisi. Skandal korupsi, janji palsu, dan konflik kepentingan bikin banyak dari kita pesimis terhadap sistem politik. Masalah-masalah ini membuat banyak anak muda bersikap apatis, padahal suara kita bisa membawa perubahan besar. Supaya politik bisa kembali dekat dengan anak muda, ada beberapa solusi inovatif yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama yaitu membangun pendidikan politik yang kreatif berbasis digital. Misalnya dengan membuat konten edukatif di TikTok, YouTube, atau Instagram yang menjelaskan politik dengan cara yang ringan dan visual yang menarik. Yang kedua, menciptakan platform digital partisipasi politik. Bayangkan kalau ada aplikasi yang bikin kita bisa ikut simulasi pemilu, berdiskusi soal kebijakan, atau menyampaikan aspirasi langsung ke DPR. Ketiga, memperbanyak komunitas politik muda, misalnya forum diskusi kampus, komunitas pemuda peduli politik, atau kegiatan relawan pemilu yang bisa membentuk pengalaman nyata. Keempat, menanamkan nilai Pancasila sebagai ideologi politik anak muda, dengan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah. Politik tidak lagi dilihat sebagai perebutan kekuasaan, tetapi wadah kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Solusi ini juga punya dasar teori. Menurut Verbadanie 1972, partisipasi politik itu tidak hanya soal memilih dalam pemilu, tapi juga tentang ikut berdiskusi, memberi masukan, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu menurut Robert Putnam 2000, dengan teorinya civic engagement, masyarakat yang aktif dalam organisasi sosial akan memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap sistem politik. Dan menurut Laude 2014, media sosial sekarang menjadi arena baru bagi generasi muda untuk berpolitik. Tempat di mana ide, kritik, dan aspirasi bisa disampaikan dengan cepat dan luas. Artinya, generasi Z sebenarnya punya kekuatan besar untuk mengubah politik, hanya perlu diarahkan dengan cara yang positif dan lebih kreatif. Kalau solusi ini diterapkan dengan baik, akan ada banyak dampak positif, antara lain, demokrasi Indonesia jadi lebih kuat karena anak muda ikut berperan aktif. Pemerintah jadi lebih transparan dan akuntabel karena banyak mata yang mengawasi. Anak muda jadi lebih kritis, tapi juga lebih bijak dalam menilai isu politik.
Dan yang paling penting, politik tidak lagi dianggap hal yang kotor, tapi sebagai ruang untuk berbuat baik bagi masyarakat.